Kewarganegaraan sebagai MPK. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yang paling utama yang perlu kita pelajari adalah arti dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah apa. Secara harfiah, pendidikan kewarganegaraan terdiri atas dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di negara kita tentunya memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukumnya dapat kalian baca dalam slide yang ada di atas. Nah, berdasarkan dasar hukum tersebut, maka di sini pendidikan kewarganegaraan sebenarnya adalah implementasi atau bridal lebih luasnya daripada pendidikan Pancasila yang telah kalian pelajari dulu di semester sebelumnya. Oleh karena itu, maka kewarganegaraan sebagai MPK itu memiliki arti penting bahwasanya pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu disajikan sebagai pedoman dan dasar kekaryaan. Di sini berarti bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini mengemban amanah yang sangat luar biasa, terutama untuk jenengan-jenengan semua yang sekarang sudah duduk di tingkat perguruan tinggi. Karena dengan belajar kewarganegaraan diharapkan bisa mengembalikan dan juga bisa mengembangkan cara berpikir kritis di kalangan generasi muda Indonesia. Jadi, ketika menyelesaikan sesuatu itu harus berdasarkan metode yang berdasar pada pemikiran-pemikiran kritis dan logis. Pendidikan kewarganegaraan sendiri itu memiliki latar belakang. Yang pertama adalah perubahan pendidikan dari masa ke masa. Artinya, di sini merujuk pada keputusan dari UNESCO tahun 90 bahwasanya pendidikan yang mengandung makna atau mempelajari unsur-unsur tentang kehidupan sosial, maka diwajibkan di dalamnya tidak hanya transfer ilmu, namun juga harus bisa menyertakan transfer nilai. Pendidikan menjadi akan tidak bernilai ketika orang yang berpendidikan sudah tidak dapat bisa menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di wilayahnya atau di negara. Guna menyikapi tantangan dari UNESCO tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai salah satu mata kuliah yang menjadi atau tergolong dalam rumpun MPK, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian di negara Indonesia. Latar belakang yang kedua yaitu dinamika internal bangsa Indonesia. Karena kehidupan ini dinamis, maka kehidupan berbangsa pun juga mengalami naik turun atau pasang surut. Oleh karena itu, guna mempertahankan karakter-karakter yang sudah terbentuk, karakter-karakter yang sudah menjadi identitas dari bangsa Indonesia, maka diperlukanlah pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter-karakter yang dimaksud tersebut. Sedangkan tujuan pembelajaran kewarganegaraan secara terperinci dapat kalian baca dalam slide di atas. Nah, secara garis besarnya, pendidikan kewarganegaraan itu tidak lain tidak bukan diberikan guna membekali para generasi muda bangsa agar mereka tidak lupa akan jati dirinya. Dan mereka juga bisa memahami tentang tata aturan hukum yang berlaku di negaranya, yang tentunya sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu merupakan cakupan yang lebih luas daripada pendidikan Pancasila, atau pendidikan kewarganegaraan itu merupakan jabaran daripada pendidikan Pancasila yang pernah kita pelajari dulu di semester sebelumnya.
Ketika kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, maka kita harus sudah memiliki pengetahuan mengenai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang terbentuk atas nilai etika, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum, sejarah, dan juga sosiologi. Maka di sini benar adanya bahwasanya pendidikan kewarganegaraan merupakan penjabaran yang lebih luas, penjabaran mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bahan refleksi buat kita dari pertemuan pertama ini adalah, apakah Anda yakin bahwa setiap negara itu memiliki pendidikan kewarganegaraan? Mengapa setiap negara harus menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warga negaranya? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar pendidikan kewarganegaraan, dan sejak kapan negara Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Setiap negara tanpa terkecuali mereka pasti menyelenggarakan yang namanya dengan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan guna mengajarkan kepada masyarakat mengenai identitas dari bangsanya sekaligus sebagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan tata aturan yang berlaku di negaranya. Nah, hakikatnya setelah kita belajar kewarganegaraan, itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam bersikap yang tentunya sesuai dengan identitas bangsa kita. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan sejak mulai negara Indonesia ini merdeka, yaitu tahun 1945. Sedangkan proses berbangsa di Indonesia itu sudah dimulai dari dulu. Sejak zaman ketika negara kita, masyarakatnya itu sudah mulai merasa bahwasanya mereka merupakan satu kesatuan. Dan itu sudah diawali dari zaman ketika kita masih berupa kerajaan. Sebagai pribadi yang berintelektual, marilah kita semua bersikap sesuai dengan identitas yang sudah dibentuk dan terbentuk di negara kita.